Upgrade dari Xiaomi 15T ke 17T kali itu lagi-lagi bikin Xiaomi nyayur lagi di era HP-HP sekarang. Ini yang semakin gak masuk akal gua rasa. Abis dari Poco X8 series kemarin yang bikin orang gak masuk sama maksud gue itu apa, gua rasa HP ini pun nasibnya akan sama. Apabila harga rilisnya itu tiba-tiba nggak langsung terbang ya. Ya gue sih harus tebak ya, yaitu di sekitaran 8 juta lah. Ini harapan gue. Gak tau ya, ini harusnya video rilis pas launch juga atau gimana. Jadi kalau tebakan gue benar, kita semua harus senang dan jangan lupa buat subscribe channel Nyantai. Tapi sebelum itu gue kasih tahu dulu, kalau Xiaomi T series itu adalah HP yang seperti apa. Kalau banyak yang bilang nih HP all-rounder, ini benar. Tapi gue lebih setuju kalau HP ini dibeli untuk lu gunakan kameranya. Jadi udah paham ya tujuan awalnya itu apa. Lu beli HP ini untuk dapetin experience harian yang oke plus kamera yang bagus. Udah jangan sama-samain lagi soal performance walaupun on par bareng Poco. Tapi kalau lu cari performance ya udah jelas, nggak usah pusing-pusing lagi. Poco jual performance by price itu yang paling oke. Udah gitu ya. Jadi apa yang upgrade di HP ini? Pertama, gue itu kaget banget sama keputusan Xiaomi untuk nge-redesign handphone ini jadi lebih compact. Yang bener-bener ketika lu pegang handphone ini, gue rasain tuh kayak nggak pakai Xiaomi yang biasanya. Bener-bener di gripnya enak, malah somehow gue liat ini lebih eksklusif lah, lebih premium gitu. Dan buat yang komplain kameranya kompor, nggak tahu kenapa, malah bentuk kamera bam seperti ini semakin lama dan ketika didesain dengan baik, ini HP makin bagus asli. Coba deh lihat lagi handphonenya. Kalian kalau bisa lu pegang, yakin lu akan setuju sama gue. Bandingin aja sama 15T, malah kepikir kok ya mendingan yang baru ya. Ya nggak apa-apa kok ya kalau lu dulunya jelek-jelekin, sekarang berubah pikiran ya nggak usah malu. Dah gitu nggak tahu kenapa rasio layarnya tuh sekarang jadi lebih pas juga. Ukuran handphonenya sedikit lebih kecil, cuma memang dari bobot Xiaomi 17T ini ya malah lebih berat. Cuma gue yakin nggak segampang itu juga akan ambil simpulannya. Yang pasti kalau dibandingin sama desainnya, Xiaomi 17T ini ya memang lebih cocok dibilang Xiaomi 17 Pro ya atau Plus gitu daripada 17T aja loh. Karena akhirnya menjawab keinginan gue sama Xiaomi T series, hadirin konfigurasi kamera yang baru pakai periscope. Cuma bikin pertanyaan baru lagi yang bikin gue bingung gimana nih pergerakannya Xiaomi. Karena kalau nggak diantisipasi, ini bakalan fatal sih. Tapi nanti ya. So, pemain utama Xiaomi 17T series jelas harusnya ada pada Xiaomi 17T-nya. Yang paling murah dibanding Pro series, kini udah ada telefoto periskopnya. Yang tadinya kita komplain tele cuma 2 kali doang, sekarang dikasih optical 5 kali zoom. Gila nggak tuh? Udah bisa bikin Leica rasa yang jauh lebih ekonomis, tapi nggak murahan juga. Karena secara spek lensanya sih ya gue liatnya itu mirip sama 15T Pro. Jadi tuh udah jelas potensial kan. Dan racikan Leica di Xiaomi itu terus di-upgrade di tiap variannya baru Xiaomi hadir. Jadinya ya lu bisa menilai lagi gimana kehadiran konfigurasi kameranya. Buat gua ini HP udah best budget street fotografi smartphone. Jepret-jepret gambar pakai Leica Authentic ataupun Vibrant-nya, gue yakin ya lu suka tesnya. Ini bukan soal gimana teknis pengambilan gambarnya, tapi gimana feel Leica itu benar-benar ditanam ke dalam sebuah handphone Xiaomi menjadi sebuah standar. Bisa ambil foto yang memiliki story di dalamnya, di package ke dalam sebuah style foto yang gue boleh bilang auto jadi, nggak perlu banyak setting. Gue cuma atur AV value aja, naikin ataupun turunin, hasilnya yang ditangkap oke. Cuma kalau gue boleh nilai hasil kamera antara Xiaomi 17T dan 15T untuk main kameranya itu ya gak kerasa banyak perubahan sih. Malah terkadang 17T ini kedapatan misprocessing ketimbang 15T. Tapi ya dari beberapa jepretan, 1 atau 2 aja lah. Sisanya berada di level yang sama. Tapi satu hal yang bikin lebih ketara upgrade sekarang itu di Xiaomi 11T itu sekarang bisa recover skin tone lebih deket sama aslinya. Yang di 15T itu kadang masih agak pucet dan agak kemerahan. Ini jadi lebih menarik nih. Apalagi di telefotonya setelah upgrade memang si 17T di 2 kali zoomnya itu jadiin sensor zoom aja. Tapi ketika di battle ke 5 kali zoomnya, ini nih bisa lo pakai buat foto portrait, blur itu kerasa, depthnya itu bukan sekedar generate dari ISP doang, asik lah. Tapi memang di beberapa kondisi 17T di lensa telenya itu kayak agak ada lapisan kabutnya gitu. Gue sih mikirnya mungkin kalau kena cahaya banget ya jadinya kayak ada efek mistinya gitu. Soalnya ketika di ruangan ataupun di luar
luar yang cahayanya itu cukup, hasilnya masih bagus. Detailnya untuk Xiaomi 17T ini gunain yaitu Leica main kamera 50 megapiksel Light Fusion 800, terus Leica 5 kali telefoto kamera 50 megapiksel, Leica ultra wide kamera 12 megapiksel, serta kamera depannya di 32 megapiksel. Ya udah jadi racikan oke lah dari rata 50 megapiksel kamera, lalu ke ultra wide-nya sendiri yang masih di 12 megapiksel. Dan kalau boleh sih ya gue bakal explore lagi sih kameranya, makanya stay tune aja. Kalau jadi nanti kita post hasil jepretannya kayak gimana. Sama mention juga untuk kapasitas video recordingnya, dia bisa record 4K HDR10 plus 60 fps dan juga ada log video recording 4K 60 fps. Which dari yang kita udah coba videonya hasilnya ini menarik. Yang pertama karena lu bisa langsung kasih warna videonya di handphonenya langsung dari berbagai LUT yang mungkin banget digunain untuk para konten kreator yang pengen coba grading warnanya sendiri sih. Yo, ya kali ini tidak di apa namanya kebonnya. Agak keren di pulau siapa ya kalau nggak salah. Nih, 4K 30 bisa dibalikin juga ya. Ini ke ultrawide juga tuh. Jadi kita zoom ke optical kali 5 nih. Tuh. Si Ocam ya ini ya. Tuh, ini kali 10. Coba kita paksa ya, maksimal dikali 15. Tuh. Kalau di preview sih lumayan, cuman emang tidak sebagus flagship sudah pasti lah. Nah, itu di 4K 30 nih audio juga lihat nih. Samping gua tuh pantai, bro. Oke. Oh ya, buat 4K 60 kayak begini jadinya. Nah, ini buat 4K 60 ya, dia nggak bisa ke kamera depan karena nggak ada kamera depannya, nggak sampai 4K 60, jadi 4K 30 aja. Ini di zoom juga masih dari kali 1 di scale lagi gitu ya. Ini 4K 60 kira-kira begini. Oke, sebenarnya bisa kali, tapi dari tele. Kalau mau pakai tele jadi 4K 60 langsung ke tele. Tuh. Kali 5, langsung dari kali 5 ya. Tulisannya tuh ya, kali 5. Dan dia tele makro. Tuh lihat nih tulisan Xiaomi, jam Xiaomi gua tuh. Tuh. Tele makro ya. Menurut gua ini adalah salah satu hal yang terbaik di Xiaomi. Akhirnya dia mau buat benerin kamera depannya. At least di preview menurut gue nih masih oke banget. Gila, gue udah lama ya maksud gue main sama Xiaomi T series. Dan kamera depannya ini oke sih. Bisa dibalikin juga tuh ke ultra wide. Nah, ini ke ultra wide nih. Wah ada bug nih. Bug ya tadi ya. Goblok. Jadi bugnya itu adalah, nih kayaknya bisa diberi update ya. Jadi tadi kan gue habis rekam 4K 60, gue langsung kedepanin jadi 4K 30. Nah pas gue pengen rekam lagi, dia nggak auto ke 4K 30 lagi. Tuh bugnya kira-kira. Cuman sisanya mantep sih. Udah itu aja, keren Xiaomi T series. Semoga jaya lah. Kok semoga jaya ya, ngapain nih? Ya semoga lu semua bisa ngerasain hal yang sama lah. Maksud gua beli di mana bang? Di link dong. Balik ke studio. Let's go. Canda. Anyway, lu sadar gak sih kok tiba-tiba Xiaomi launch T seriesnya maju ya? Biasanya kan deket-deket akhir tahun kan? Ini agak rese sebenarnya. Bikin user T series sebelumnya yang belum pakai HP-nya setahun tuh jadi kayak nyesel deh. Harusnya. Soalnya belum setahun nih pakai, dihajar pakai telefoto periskop untuk harga murahnya dan dikasih ultimate-nya sama MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Memang chipsetnya yang sebenarnya cuma refreshment 8400, arsitekturnya sama, tipe core sama, cuma frekuensinya aja dinaikin yang sebenarnya ya perlu nggak perlu. Tapi hal simple yang gue bisa katakan, walaupun sama, tapi harusnya ini lebih optimal. Kita lihat di Poco X8 itu jelas aman kok. Ya kita bisa anggap aja optimisasinya ini bisa ngebantu beresin yang sebelumnya mungkin belum beres. Konfigurasinya sama, 12 RAM-nya dan juga 256 ataupun 512 GB storage-nya yang kalau di benchmark tuh ya hasilnya seperti ini. Dan untuk strength test CPU-nya pun juga masih oke lah. Standar HP non gaming rata kanan ya aman lah, 80% di 80% di 10 menit awal, tapi setelahnya stay-nya di 80% ya ketika suhunya udah naik. Ya memang fokusnya itu untuk stability dibanding push performance kan. Apakah jelek? Ya tergantung perspektif lu ya, lu dari mana mikirnya kan. Cuma salah Xiaomi kali ini di HP dengan performance yang udah oke kayak gini, ketika mereka majuin tanggal rilisnya, otomatis jelas Xiaomi 17T ini akan ikut antri tungguin buat dapetin HyperOS yang baru nanti. Soalnya di sini masih HyperOS 3 Android 16. Ya OS yang nggak masalah sebenarnya. Tapi kan kalau timeline-nya pakai yang seperti biasanya, kita
kita nggak harus nunggu terlalu lama lagi. Ini sih gue harapin dari HyperOS kalau bisa ikutan maju juga ya tanggal launchnya. Soalnya ya di HyperOS 3 kali ini gue udah bisa katakan Xiaomi udah jauh lebih baik lagi dari segi optimisasinya, walaupun ketika dites ya dengan UI yang lain Xiaomi masih perlu optimisasi lebih dari bagian dayanya. Tapi dari segi quality of life lu saat lu gunakan HP ini udah jauh lebih beres. Gua nggak akan bahas lagi soal iklan karena memang kadang tetap ada, tapi tetap aja juga lu yang komplain soal iklan padahal masih bisa dimatiin kalau lu terasa terganggu. Ini udah 2026 lah, harusnya udah sama-sama paham aja nggak sih? Cuma gua respect ya, sekarang udah ada universal search di home screen-nya sekarang, penggunaan widget yang enak dilihat tampilannya, ya tetap rasanya tuh rasa HyperOS, tapi dipermudah cara pakainya. Apalagi soal interconnectivity ketika lu pakai ekosistemnya Xiaomi. Jadi ingat gitu, kesalahan terbesar Xiaomi nggak jual ini gitu ya soal interconnectivity. Resmi lah gitu ya. Intinya HyperOS nih masih punya potensi dan masih berprogres. Mi fans nih wajib pantau terus ya sambil nabung tentunya. Dan ketika HP ini buat dipakai untuk main game ya kayak di game Mobile Legends, settingan ultra 120 fps main selama 30 menit berarti berkurang 7%. Dengan rata-rata fps yang dapat di 118 dengan suhu tertingginya itu di 37 derajat Celcius. Nah, hal yang kerasa ketimbang 15 desi lebih ke efisiensi dayanya aja. Ya 120 fps udah gampang dijinakin lah. Sekarang dari segi baterainya aja udah lebih irit dari generasi sebelumnya. Udah oke juga, suhunya terbilang aman sekitar 37 derajat Celcius. Ini tinggal main aja sih. Kayak di game PUBG juga ya, settingan smooth ultra extreme 120 fps main selama 30 menit, baterainya berkurang 12%. Rata-rata fps dapat di 118 dan suhu tertingginya di 42 derajat Celcius. Dan kalau PUBG ya di sini udah enak banget. Settingan smooth 120 fps udah kebuka, grafik HDR juga udah di 90 fps, jadi optionnya udah ada di sini. Tapi yang jadi permasalahannya konsumsi dayanya jadi agak boros. Kayak di sini aja gue main setengah jam smooth ultra extreme 12%, baterainya langsung kebuang gitu aja. Dan buat gameplaynya sendiri sebenarnya udah lumayan lah ya, lumayan lancar. Tapi di awal-awal match kayak masih butuh waktu untuk ya optimisasi biar FPS-nya lebih stabil. Lalu game ketiga, game Genshin Impact settingan highest 60 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang 12% dengan rata-rata FPS di 59 dan suhu tertingginya mencapai 42 derajat Celcius. Ini mirip sama kayak PUBG, makan daya lebih. Terus saat gameplay awal kerasa proses optimisasinya, jadi FPS-nya masih kurang stabil, tapi setelahnya udah aman. Untuk suhu ya memang udah mulai kerasa anget-angetnya buat main long game ya. Ya lagi-lagi kayaknya sih update baru Genshin itu kayak udah wajibin untuk optimize di awal sih. Biasanya tuh enggak, tapi akhir-akhir ini udah mulai sering ya. Ya lalu untuk game Wuthering Wave ya, di settingan balance 60 fps main selama 30 menit, baterai berkurang 12%, rata-rata fps dapat 47 dengan suhu tertingginya di 42 derajat Celcius. Nah, sebelum gue main gamenya, sebenarnya gue udah expect kalau performance-nya nggak bakal terlalu mulus. Tapi surprisingly pas dicoba pakai setting bawaan yaitu balance 60 fps, experience yang gue dapat ternyata masih lumayan enak buat dimainin. Di awal gameplay FPS-nya itu sempat stabil di 60, tapi pas masuk momen fighting rame atau ngeboost terbang, FPS-nya mulai turun naik ya. Makin lama dipakai, suhunya juga mulai naik sampai akhirnya performance-nya udah mulai kelihatan kena throttling. FPS yang tadinya cukup stabil pelan-pelan turun dengan average terakhir itu sekitar 45 sampai 47 FPS. Walaupun begitu penurunannya masih tergolong pelan, jadi gameplaynya nggak langsung kerasa patah-patah parah. Dan overall masih cukup enjoyable buat ukuran game seberat WUWA ya. Jadi akhirnya ya Xiaomi 17T memang punya performance untuk main game dengan aman. Tapi jelas ada beberapa kondisi si handphone itu ya kedapatan throttling yang jadinya agak menyebalkan memang. Untungnya masih ada fokus sih kalau memang mau running full aman saat lu main game. Sedangkan dari sisi baterai, Xiaomi akhirnya kasih tambahan kapasitas baterai jadi 6500 mAh. Lebih banyak nih dan juga pengecasan masih di 67 watt. Ya ini basically bisa awet lebih lama memang. Cuma gue masih nunggu optimisasi OS-nya ini agar bisa jalan lebih awet aja. Soalnya beberapa device Xiaomi yang kita tes dengan kompetitornya itu ya punya optimisasi yang masih bisa diberesin lagi lah. Belum lagi dengar kabar OS yang di Cina itu bagus banget. Ya, jadi masih ada potensi kan jadinya. Anyway, layar yang berukuran 6,59 inch ini punya sebutan Xiaomi Vision Care. Yang jelas ini kombinasi satu kesatuan spek layar yang udah punya resolusi 1,5K, 110 fps, 110 Hz ya untuk refreshnya, dan untuk brightness sendiri ready udah di penggunaan luar ruangan. Gue suka banget sih sama layarnya. Padahal ketika gue set by set lagi sama 15T itu kayak gak banyak yang baru, tapi mungkin sih ya lagi-lagi rasio layar handphone yang sekarang ini udah ada stand baru, jadi nggak terlalu
terlalu membentang, sehingga menurut gue lagi ya, ini udah lebih proporsional dan lebih enak aja gitu, walaupun memang jadi lebih kecil dari 15T. Kalian pada suka sama Xiaomi 15T atau yang baru ini? Ya coba aja komen di bawah. Nah, tapi sekarang ada hal yang ingin gue bahas, yaitu kalau Xiaomi 17T ini gimana nasib Xiaomi 18 nanti. Bahkan 17 sekarang gimana nasibnya? Nggak usah bilang kalau Xiaomi 17 ataupun 18 kan pakai chipset lebih kencang. Ya memang, tapi kan Xiaomi ini tuh ya, walaupun levelnya all rounder smartphone, tapi tetap value keduanya yang dijual sekarang menurut gue itu ya di kameranya, bukan performance-nya. Lagi-lagi performance udah habis dibabat sama Poco kan. Poco Ultra kemarin aja bener-bener ampe ya bagus banget sampai turunan pula. Nah, Xiaomi ini nih, gue sih ngiranya yang paling kuat nih ya ini perkiraan gue ya. Nanti Xiaomi 18 itu bakal bener-bener breakthrough banget launch-nya. Pasti nggak akan kayak biasanya aja yang sekedar compact dan bagus smartphone gitu ya. Minimal bakal ada fitur yang dilebihin dari Xiaomi T series sekarang. Gue belum tahu, gue nggak bisa nebak apa yang akan hadir lagi, karena misalkan Xiaomi tidak ada improve-nya, gue rasa kayaknya bakalan susah cari alasan untuk lu beli Xiaomi 18 atau Xiaomi number lagi. Xiaomi 17 ini hadir pakai periscope, T Pro pun ya hadir pakai chipset flagship ya. Berat kan jadinya buat lo consider Xiaomi 18 nanti atau bahkan 17 sekarang kan. Tebakan gue sih Xiaomi bakal kasih kejutan gila nanti di Xiaomi 18. Ini harapan gue ya. Ya lo juga begitu nggak? Nah tapi sekarang kita bahas soal harga lagi nih. Yang lagi-lagi sejujurnya kalaupun di harga 8 juta itu sebenarnya kayak berkah banget ya harusnya. Sekarang kondisinya nggak cuy. Awal tahun HP udah mulai mahal gara-gara RAM langka. Nah sekarang gara-gara rupiah naik, mampus ya lu ya. Bisa jadi untuk generasi baru ini bakalan naik harga itu lebih ekstrim lagi dari sebelumnya. Sekali lagi 8 juta lu harus bersyukur. Naik dikit dari sebelumnya ya, cuma kalau jadinya 9 juta ya mungkin itu jadi harga yang normal gitu ya. Yang menurut kalian gimana? Apakah HP ini worth kalau misalnya dijual 9 juta? Terus gimana 17T Pro-nya? Tapi intinya kalau lo pengen beli ya tunggu rilisnya, ataupun kalau udah dijual langsung aja cek YouTube Shopee kita ataupun di deskripsi. Jangan lupa subscribe ke channel Nyantai dan follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya di deskripsi. Dan ntar kita sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.